البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih di hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Sebagaimana datang di dalam nasihat Umar bin Abdul Aziz dengan sanad yang banyak, beliau mengatakan, barang siapa dia tahu bahwasanya ucapan dia itu bagian dari amalan, maka hendaknya dia lebih banyak diam. Karena berarti apa? Sebagaimana amalan akan dihisab, maka ucapan juga dihisab. Dan itu jelas, dalilnya banyak bahwasanya apa? Ucapan itu juga akan diperiksa. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satupun ucapan yang dia ucapkan kecuali di situ ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Maksudnya apa? Pasti ucapan itu diperiksa juga nantinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun." Persaksian mereka, ucapan-ucapan mereka tentang Allah dan seterusnya, itu akan ditulis dan mereka akan ditanya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan itu ada pemeriksaannya, ucapan itu akan ada balasannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fajazahum bima qalu jannat." Yaitu apa? Dalam surat Al-Maidah itu. Maka Allah membalas mereka dengan ucapan mereka surga. Ketika mereka mengatakan, "Wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natamau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin." Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika apa? Yaitu ketika Raja Najasyi dan orang yang mengikuti beliau mengatakan, "Kenapa kita tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kebenaran yang telah diturunkan kepada kita?" Dan kita ini sangat menginginkan untuk Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, menjadikan kita termasuk dari orang yang menyaksikan kebenaran Allah. Maka Allah membalasi mereka dengan ucapan mereka, apa itu? Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ucapan itu ada balasannya. Ucapan yang baik dibalas dengan kebaikan, ucapan yang jelek dibalas dengan kejelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang apa? Kaum munafikin. Mereka mengatakan, apa itu? Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Menunjukkan apa? Ucapan itu ada hukumannya. Makanya orang yang bersyahadat maka dia dijamin masuk surga. Kalau dia murtad maka ucapannya dianggap gugur dan seterusnya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Kenapa? Karena boleh jadi ucapan itu akan menjerumuskan orang ke dalam neraka, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan yang senada dengan itu hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan yurdillahu la yulqilaha balan." Apa itu? Yarfa'ullahu ta'ala darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah tanpa dia sadari itu. Ternyata dengan itu Allah mengangkat derajat dia di surga. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah fa yahwi bihi ilan nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah tanpa dia menyadarinya. Maka dengan sebab itu dia terhempas ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara barat dan timur. Ini menunjukkan betapa bahayanya ucapan. Maka harus apa? Kita periksa baik-baik. Kalau ini baik kita ucapkan, kalau jelek maka jangan kita ucapkan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain-lain tentang apa? Kisah dialognya Mu'ad bin Jabal itu. Tentang apa itu? Ya Rasulullah dullani, mengatakan apa itu kalimat yang panjang tentang masalah wasiat-wasiat. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala adulluka ala malaki dzalika kullih." Maukah engkau untuk aku tunjukkan kepada kunci dari amalan ini semua? Maka Mu'ad mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memegang lidahnya dan beliau mengatakan, "Kufa alaika hadza." Tahan lidahmu ini. Maka Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, fahal yakubun nasu ala manakhirihim fi jahannama
mengatakan yaitu ya Rasulullah, akunna nu'adzab bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan ucapan kita? Maka Rasulullah mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubun nasu ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Ibumu telah letih-letih melahirkan engkau wahai Mu'adz. Tidaklah kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka melalui hidungnya dulu, kecuali dikarenakan hasil dari perbuatan lidah mereka. Ini menunjukkan bahayanya masalah lidah itu. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Kul khairan taghnam waskut anisyar taslam. Yaitu ucapkan yang baik, niscaya engkau akan mendapatkan ghanimah, yaitu dapat pahala, dan diamlah dari ucapan yang jelek agar engkau itu selamat. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya lidah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahu al jannah. Barang siapa menjamin untukku, untuk dia menjaga apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maka aku akan menjamin dia untuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya lidah, mulut ini adalah termasuk perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Demikian pula kemaluan dia ketika diarahkan bukan pada tempatnya. Nah, berapa banyak orang yang dia ghibah, akibatnya dia jadi orang yang bingkrah di hari kiamat nanti, jadi orang yang muflis. Dan berapa banyak orang yang karena dia banyak berzikir, derajatnya jadi naik sangat tinggi. Dan dalil banyak tentang masalah zikir-zikir dan sebagainya. Ini amalan lisan. Dan dalil-dalil banyak membicarakan masalah barang siapa dia istihza kepada Rasul, maka dia kafir, maka amalannya gugur. Dan barang siapa dia mengingkari Rasul, yaitu ucapannya begini-begini, maka dia akan masuk neraka. Dalil-dalil banyak menyebutkan ucapan lidah ini perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah dan lain-lain. Abu Bakar memegang lisannya dan mengatakan, hadzalladzi auradani fil mawarid. Inilah benda yang menjatuhkan saya ke dalam berbagai macam permasalahan, yaitu lidah. Taib. Dan juga Rasul Syekhuna Yahya Hafidhahullah Ta'ala sering menyebutkan suatu hadis, dia hasan li ghairi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, iyyaka ma yu'tadzaru alaih. Hindarkan olehmu perkara yang menyebabkan engkau nanti harus minta maaf. Yaitu sebelum bicara pikirkan baik-baik. Nanti terlanjur bicara ternyata salah, atau ternyata ada orang tersinggung. Akibatnya kita letih-letih harus minta maaf ke sini, ke situ, dan seterusnya. Ya, kalau orangnya di depan kita, bagaimana kalau itu adalah ucapan kita kemudian disebar di internet? Mau nggak mau harus kita letih-letih untuk mengucapkan permohonan maaf dan sebagainya, atau klarifikasi kesalahan berita dan seterusnya. Makanya sebelum bertindak harus dipikirkan baik-baik. Baik. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya dan intinya sama, maka syarahnya cukup dengan yang telah dilewati insyaallah. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan ini derajatnya lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Yang pertama paling tidak jangan mengganggu saudara, jangan mengganggu tetangga. Adapun untuk hadis yang ini diusahakan lebih bagus lagi, bukan hanya jangan mengganggu, bahkan berbuat baik kepada tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tentunya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Tidak perlu sampai kita harus hutang banyak-banyak kepada tetangga yang lain untuk memuliakan tamu, tapi semampunya. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam kisah salaf di sebagian kitab syarah itu, ada seseorang bertamu kepada salah seorang sahabat. Kemudian kemudian setelah makan dia mengatakan, alangkah bagusnya seandainya makanan ini dicampur demikian. Maka si tuan rumahnya malu, akhirnya dia masuk ke rumah. Enggak lama kemudian dia balik lagi mendatangkan makanan-makanan tambahan tadi. Nah, setelah selesai makan dia mengatakan, memuji Allah, alhamdulillah, dan sesungguhnya saya telah puas dengan apa yang Anda berikan. Maka si sahabat ini mengatakan, kalau engkau puas sejak tadi,
nggak perlu saya menjual beberapa barang saya untuk beli makanan tadi. Berarti kamu nggak puas tadi itu. Sementara para sahabat mereka dermawan, malu kalau tamunya jadi sampai mengucapkan kalimat macam tadi. Akhirnya jual barang. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Mengucapkan yang baik dapat pahala. Dan kalau tidak mampu maka hendaknya diam. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang batil. Makanya kata kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu orang yang mengucapkan perkara yang baik dia dapat pahala. Orang yang diam maka dia selamat. Yang celaka adalah yang dia itu jadi syaitonun natid. Bukan hanya dia diam melihat suatu kemungkaran, bahkan dia mengucapkan kemungkaran. Ini namanya setan yang bicara. Kalau ada kemungkaran dia mampu merubah dan dia diam, itu syaitonun akhras, setan yang bisu. Kalau kemungkaran bahkan dia yang membantunya, dia yang menyemangati adanya kemungkaran, berarti dia adalah setan akhras. Ini adalah derajat yang paling buruk dari 4 jenis manusia. Tertinggi yang paling bagus adalah mengucapkan yang baik. Yang kedua paling enggak diam. Tidak mampu apa-apa, diam. Yang ketiga yang jelek adalah ada kemungkaran dan dia mampu tapi dia tidak mau merubahnya walaupun dengan ucapan. Nah, ini setan yang bisu. Dia setan juga karena dia mampu merubah tapi tidak mau. Nah, yang keempat yang paling buruk, bahkan dia yang menyemangati munculnya kebatilan. Ini syaitonun natid. Ini adalah kalimat hikmah. Adapun sebagian orang menjadikan itu sebagai hadis, ini hadisnya adalah dhaif jiddan atau palsu. Tayyib, rawahu Muslim bihadzal lafadz wa rawal Bukhari ba'dah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini tadi, dan Bukhari meriwayatkan sebagiannya. Ilahuna wallahu a'lam.